Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz dan pegawai-pegawai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masuk ke dalam bab yang baru. Berkata muallif rahimahullah, babul hathi 'alal akli min 'amali yadihi. Bab dorongan untuk memakan harta yang dia usahakan sendiri, atau bab dorongan agar dia mengkonsumsi terhadap apa yang telah dia lakukan. Setelah mu'alif rahimahullah ta'ala di bab sebelumnya menyebutkan kepada kita terkait dengan tercelaknya seseorang yang meminta-minta, apalagi dia meminta-minta kepada hal yang bukan itu merupakan sebuah kebutuhan, maka penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan sebuah bab terkait dengan utamanya seseorang yang dia bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Wa an Abi Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ay ya'khudha ahadukum ahbalahu thumma ya'ti al-jabala fayati bi huzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajahu khairun lahu min ay yas'alan nas a'tauhu aw mana'uh. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abi Abdullah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, semoga Allah taala meridainya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, li ay ya'khudha ahadukum ahbalahu thumma ya'til jabala. Sungguh salah seorang dari kalian, dia membawa tali-tali, kemudian dia datang ke gunung, fayati bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi, kemudian dia turun sambil membawa kayu-kayu bakar yang diikat di atas punggungnya. Fayabi'aha, kemudian dia jual, fayakufallahu biha wajahu, sehingga Allah Ta'ala menjaga kehormatannya, khairun lahu min ayyas alan nas, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia. A'tauhu aw mana'uh, manusia itu memberi atau enggan untuk memberinya. Hadis ini para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita umatnya untuk menjauhkan diri dari meminta-minta kepada manusia, merendahkan diri kita kepada manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk bekerja, meskipun pekerjaan itu dianggap oleh sebagian orang adalah pekerjaan yang hina. Akan tetapi pekerjaan seseorang dengan kedua tangannya itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dari sahabat An Rifa'ah bin Rafi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'il, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul kasabi atyab ya Rasulullah, usaha apa, profesi apa yang paling baik? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan kedua tangannya. Inilah pekerjaan yang paling baik, pekerjaan seseorang dengan tenaga dan usahanya, dibanding dia meminta-minta kepada manusia, merendahkan dirinya kepada manusia.
hal ketika seorang bekerja meskipun menjadi pemungut sampah, menjadi tukang sapu, atau hal-hal yang lain yang dipandang jelek oleh sebagian manusia, sungguh itu lebih berharga daripada kita meminta-minta, menengadahkan tangan kita kepada orang-orang. Para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan sebuah kisah dalam kitab Al-Muntazim fi Tarikh Al-Umam wal Muluk. Beliau menyebutkan sebuah kisah dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar baru saja diangkat menjadi khalifah. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, beliau di pagi harinya ghadiyan ila suq. Beliau di pagi harinya pergi ke pasar. Wa ala raqabatihi athwabun yattajiru biha. Dan di atas punggung beliau memangku baju-baju yang biasa beliau jual di pasar. Kemudian ketika di jalan, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah al-Jarrah menemuinya. Kemudian berkata kepadanya, "Aina turidu ya khalifata Rasulillah?" Kemana engkau hendak pergi wahai khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemana engkau mau pergi wahai Amirul Mukminin? Maka Abu Bakar menjawab, "Qala as-suq," aku akan pergi ke pasar. Kemudian Abu Ubaidah dan Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Tasna'u madza wa qad wallaita amra muslimin?" Engkau melakukan ini padahal engkau telah diangkat menjadi khalifahnya kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Aina ut'imu iyali?" Kemudian bagaimana? Lalu bagaimana aku bisa memberi makan-makan keluargaku? Kemudian Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah merasa bahwasanya ini adalah perkara yang hendaknya tidak dilakukan oleh seorang pemimpin kaum muslimin, dan merasa kasihan dengan Abu Bakar. Di samping dia harus mengurusi perihal kaum muslimin, dia pun harus mengurusi kehidupan keluarganya. Maka mereka berdua berkata kepada Abu Bakar, "Intalik hatta nufrid laka syai'a." Pergilah engkau sampai kami memberikan sesuatu kepadamu. Fantalaqa ma'ahuma. Maka mereka pun berdua bersama Abu Bakar pergi. Kemudian mereka bersepakat untuk menjadikan sebuah kebijakan bahwasanya seorang pemimpin kaum muslimin harus diberi upah dari Baitul Mal, dari harta-harta Baitul Mal. Para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Abu Bakar ini kita dapati bahwasannya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau diangkat menjadi khalifah kaum muslimin, beliau tidak berharap sama sekali dengan upah. Bahkan beliau tidak memikirkan hal itu. Beliau menjalankan kehidupannya sebagaimana biasanya. Beliau mengambil harta dari hasil beliau berjualan di pasar. Dan begitulah kaum muhajirin ketika mereka meninggalkan rumah-rumah dan harta mereka, mereka berhijrah ke kota Madinah. Mereka pergi meninggalkan harta, meninggalkan rumah, meninggalkan apa yang mereka miliki. Membawa apa yang ada pada dirinya saja menuju kota Madinah. Gak punya apa-apa. Ketika mereka datang, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Maka kita dapati kisah Abu Ubaidah atau Abu Abdurrahman bin Auf yang ketika disaudarakan dengan sahabat Sa'ad, yang beliau adalah seorang yang kaya. Sa'ad ini menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya dan istrinya. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf apa yang beliau katakan, di mana pasar? Inilah seorang muslim sejati. Mereka kaum muhajirin berjualan, berniaga di pasar, sehingga Allah Ta'ala mencukupkan mereka tentang kehidupan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala pula mencukupkan kita dan tidak menjadikan kita di antara orang-orang yang banyak meminta kepada manusia. Para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin telah disebutkan bahwasanya tercelanya orang-orang yang meminta-minta. Bagaimana mereka tercela di dunia dan mereka pun tercela di akhirat. Kemarin disebutkan bahwasanya orang yang meminta-minta, mereka nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat buruk ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, profesi apapun itu, ketika profesi itu halal dan dilaksanakan dengan jujur dan amanah, itu lebih baik daripada ketika seseorang meminta-minta. Apalagi profesi meminta-minta itu dijadikan profesi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita semua. Semoga Allah taala menjadikan kita di antara orang-orang yang bisa mendapatkan harta halal dengan jalan yang halal dan mencukupkan kita dengan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.